Shalom, selamat pagi jemaat GBI Gatson yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kita semua. Sehingga pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, saya ingin sekilas memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Yoel Betakore. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sungai Kehidupan yang berada di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini menceritakan saat di mana Yusuf setelah menjadi seorang penguasa di tanah Mesir memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, yang mana saudara-saudaranya menyangka bahwa Yusuf mungkin sudah mati. Yusuf mungkin sudah tidak ada lagi. Sehingga ketika Yusuf memperkenalkan diri, saudara-saudaranya takut. Tetapi Yusuf memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada saudara-saudaranya bahwa bukanlah mereka yang merancangkan sehingga Yusuf harus ada di tanah Mesir. Tetapi Yusuf melihat bahwa ada rancangan Allah yang besar bagi dirinya dan bagi keluarganya. Yaitu untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yusuf melihat bahwa ada campur tangan Allah yang selalu menyertai, memelihara hidupnya. Yusuf melihat bahwa penderitaan-penderitaan yang dia alami dalam proses-proses kehidupannya sebelum dia menjadi penguasa di Mesir merupakan bagian dari rancangan Allah untuk memelihara hidupnya. Bagian dari rencana Allah yang agung untuk memelihara keluarganya, memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada begitu banyak bukti-bukti dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan memelihara tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan memelihara hamba-hambanya. Dan hari ini juga, ketika kita masih bisa mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, hal ini menandakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dari kisah yang kita baca, bahwa Tuhan memelihara hidup Yusuf sekalipun dia mengalami berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pergumulan dan badai hidup. Dia harus menghadapi rancangan-rancangan jahat
dari manusia untuk membunuh dan mencelakakan. Tetapi tangan Tuhan menyertai dan memelihara Yusuf, sehingga Yusuf diluputkan dari semua bencana dan badai yang dia hadapi. Dalam kisah yang kita baca juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga Yakub saat bencana kelaparan dan paceklik yang menimpa seluruh bumi pada saat itu. Tuhan memelihara Yakub bersama anak-anaknya. Melalui tangan Yusuf, keluarga Yakub diselamatkan dari bencana kelaparan pada saat itu. Alkitab juga menunjukkan bagaimana providensi Allah dalam kehidupan umat Israel selama kurang lebih 430 tahun ketika umat Israel ada di tanah Mesir. Melalui tangan Yusuf, Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel. Bahkan setelah Yusuf mati dan orang Israel harus mengalami penindasan, mengalami kerja paksa, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi selama 430 tahun, Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan bangsa Israel. Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, tangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan menuntun langkah-langkah perjalanan orang Israel menuju kepada tanah Kanaan. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Tidak sedikit pun Tuhan melewatkan pemeliharaannya dalam kehidupan bangsa Israel. Alkitab mencatat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ketika orang Israel mengalami kekurangan air, tidak punya air, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari gunung batu, dari bukit batu. Ketika orang Israel kehabisan persediaan makanan, tidak punya makanan, Tuhan memelihara mereka. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Tuhan menurunkan mana dari sorga bagi orang Israel. Ada begitu banyak cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana Tuhan Allah Yahweh itu menyertai dan memelihara orang Israel. Tuhan membimbing dan menuntun langkah orang Israel. Bahkan pakaian dan sepatu yang dikenakan oleh orang Israel tidak menjadi rusak. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini menguatkan, memotivasi kita. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memelihara, providensinya berlaku secara sempurna dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Yakub bersama keluarganya, dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, dalam perjalanan bangsa Israel. Maka kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang juga memelihara hidup kita hari ini. Amin, saudara. Providensinya sempurna atas hidup kita. Dia memelihara, menyertai, menopang, menjaga kita sampai hari ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus merindukan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu memelihara hidup kita. Kita mampu menjaga diri kita.
Tetapi biarlah kita mengalami perkembangan iman, pertumbuhan iman, dengan sebuah kesadaran bahwa kita senantiasa membutuhkan Tuhan, membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita butuh providensi Allah dalam hidup kita? Mungkin saudara bertanya, untuk apa kita harus membutuhkan pemeliharaan Tuhan? Toh hidup saya sudah nyaman, hidup saya sudah mapan, saya punya persediaan keuangan investasi yang cukup banyak, saya masih kuat, masih sehat, saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa menjaga, bisa merawat, bisa memelihara diri saya sendiri. Saudara, kenyataannya, faktanya, bahwa hidup manusia tanpa Tuhan adalah hidup yang tidak berarti. Hidup manusia tanpa Tuhan, hidup yang sia-sia. Tanpa Tuhan, manusia tidak mampu menjalani hidupnya. Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita pagi hari ini. Mengapa kita butuh providensi Allah dalam hidup kita? Yang pertama, kita butuh pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena dunia di mana kita hidup ini selalu berubah. Keluarga Yakub mungkin tidak pernah berpikir, tidak pernah memprediksi adanya perubahan hidup dari situasi yang berkecukupan makanan menjadi kondisi yang sulit, menjadi masa-masa paceklik. Mereka tidak pernah memprediksi hal itu akan terjadi. Dan itu juga yang mungkin bisa akan terjadi dalam hidup kita. Dunia ini terus mengalami perubahan. Apa yang kita rencanakan bisa meleset. Apa yang kita rencanakan bisa gagal. Bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena setiap saat, apapun yang ada dalam di sekitar kita bisa berubah. Saudara, dengan adanya Coronavirus 19 menunjukkan ada banyak perencanaan kita yang meleset. Ada banyak perencanaan kita, rancangan-rancangan kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan gagal total. Siapa yang pernah memprediksi bahwa akan terjadi wabah virus corona yang cukup menakutkan dunia? Yang merubah segala-galanya. Yang merusakkan apapun yang sudah kita rencanakan. Tidak ada. Mungkin tidak ada yang memprediksi ini sebelumnya. Tapi itulah fakta bahwa dunia terus mengalami perubahan. Bahkan saat ini kita sulit untuk memprediksi dan membuat perencanaan yang tepat. Kita mungkin tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan dunia ini di tahun 2021. Kita mungkin tidak bisa memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi di tahun 2022. Dunia ini terus berubah. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga bisa berubah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan Tuhan, memerlukan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Dunia akan selalu berubah, tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Dunia akan terus berubah, tetapi kuasa Tuhan tetap sama menolong dan menjamin pemeliharaannya atas hidup kita. Dia Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
kasih-Nya sungguh hebat bagi kita. Kuasa-Nya sungguh hebat bagi kita. Apapun di sekitar kita bisa berubah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara yang sempurna, maka kasih setia-Nya, kuasa-Nya akan senantiasa menjamin dan memelihara hidup kita. Lalu hal yang kedua, mengapa kita butuh providensi Allah dalam hidup kita? Mengapa kita butuh pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Yang kedua, karena persoalan dan badai hidup, problem hidup itu selalu ada. Selama kita hidup, persoalan, problem hidup itu tidak akan pernah selesai. Sebagaimana dalam kisah Yusuf, kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengalami berbagai-bagai persoalan dan pergumulan hidup. Dia dibenci oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual. Bahkan ketika dia berada di rumah istri Potifar, dia dituduh sebagai orang yang melakukan kejahatan. Dia harus masuk penjara. Yusuf mengalami berbagai-bagai pergumulan dan persoalan hidup. Keluarga Yakub juga mengalami problem hidup. Mereka tidak punya makanan. Mereka mengalami kelaparan yang hebat. Di sini kita melihat bahwa persoalan dan problem hidup akan selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup kita tidak akan pernah berhenti dari badai dan persoalan hidup. Mungkin bentuk problemnya berbeda-beda. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan dan badai hidup seringkali membuat kita menjadi lemah dan hilang pengharapan. Saat menghadapi problem hidup seringkali orang-orang yang kita andalkan tidak bisa menolong kita. Tetapi fakta ini mendorong kita bahwa kita harus senantiasa membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada berbagai-bagai persoalan, pergumulan, badai hidup yang kita hadapi. Dan ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita akan cakap melakukan segala perkara. Kita akan kuat menghadapi pergumulan hidup itu. Bahkan melalui pergumulan hidup itu, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada para pemenang. Kita akan mampu mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Karena tangan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan lewat pemeliharaannya dalam hidup kita. Kemudian poin yang ketiga, mengapa kita membutuhkan providensi Allah dalam hidup kita? Fakta yang ketiga, bahwa kekuatan dan kemampuan kita terbatas. Yakub dan anak-anaknya sampai pada suatu titik di mana mereka tidak berdaya. Mereka tidak mampu. Kekuatannya terbatas. Mereka tidak berdaya mengatasi persoalan hidup. Mungkin mereka sudah berusaha dengan bercocok tanam, dengan melakukan berbagai upaya di dalam hidupnya. Tetapi sampai pada suatu titik di mana semuanya itu gagal. Mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu. Alkitab mengatakan bahwa kita manusia ini lemah dan rapuh. Yakobus mengatakan bahwa hidup kita itu seperti uap yang saat ini ada, sebentar lagi sudah tidak kelihatan. Menyatakan bahwa hidup manusia, kehidupan kita ini rapuh,
lemah. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan. Sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Kitab Kejadian menuliskan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari debu tanah. Debu yang tidak bernilai, yang rapuh, yang lemah. Dan itu akan menjadi makhluk yang hidup sampai pada saat di mana Tuhan memberikan rohnya, menghembuskan nafasnya. Sehingga debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Hal ini menyatakan bagaimana ketergantungan kita kepada Allah yang memberikan kehidupan itu. Hal ini menyatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita terbatas. Kita tidak berdaya. Sehingga pada bagian firman Tuhan yang lain, Alkitab mengatakan, janganlah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita? Karena kekuatan dan kemampuan kita itu terbatas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, fakta-fakta yang sudah saya jelaskan tadi mendorong kita sebagai orang percaya. Mari kita terus merindukan, membutuhkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan pemazmur sampai pada kesimpulan bahwa pertolongan yang dia dapatkan adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Keadaan dunia yang terus berubah, di mana kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan kita. Persoalan problem hidup yang silih berganti harus kita alami, yang akan terus ada dalam hidup kita. Kenyataan bahwa kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Fakta-fakta ini terus menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, dalam doa Tuhan Yesus berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dalam doa Yesus berkata bahwa selama murid-muridnya bersama dengan dia, dia memelihara mereka. Tuhan memelihara murid-muridnya. Yesus memelihara murid-muridnya. Dan Yesus juga memelihara hidup kita. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan yang kita andalkan sebagai pemelihara yang sempurna adalah Tuhan yang setia. Dan dia berjanji dia akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Dalam lembah kekelaman sekalipun pemazmur berkata, dia adalah gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya. Dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, di situ Tuhan menyertai dan memelihara kita.
Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin hari ini engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ketika engkau melihat situasi yang mana sampai hari ini kita dihantui mungkin oleh berbagai-bagai kecemasan dengan kondisi coronavirus 19 yang belum ada yang bisa memprediksi kapan virus ini akan berakhir. Dan dunia ini akan terus mengalami perubahan-perubahan. Mungkin kondisi ini membuat kita menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi cemas. Firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan memelihara engkau. Jangan takut, jangan gelisah menghadapi perubahan dunia ini. Jangan takut, jangan cemas menghadapi problem persoalan hidupmu. Karena Dia Tuhan yang sudah berjanji akan memelihara hidup kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oleh karena itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat GBI Godson yang Tuhan Yesus kasihi, terus bergantung kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Terus mencari perkenanannya. Mencari hadiratnya. Karena hanya Dialah yang dapat kita andalkan. Penolong yang setia yang dapat diandalkan. Pemelihara yang setia yang dapat diandalkan. Apapun pergumulanmu hari ini, percayalah bahwa Dia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Terus mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Karena ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat Allah yang kami andalkan, pemelihara yang sempurna. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Allah yang menyertai, merancangkan pemeliharaan-Mu atas kehidupan Yusuf. Engkau Allah yang merancangkan pemeliharaan-Mu atas kehidupan keluarga Yakub, atas kehidupan bangsa Israel, tokoh-tokoh Alkitab. Dan kami percaya Engkau Allah juga yang akan memelihara dan menyertai kehidupan kami umat-Mu. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa, kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan dengan singkat dan sederhana, Tuhan urapi, Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memotivasi kami untuk kami boleh terus mencari Engkau, mengandalkan Engkau sebagai pemelihara yang sempurna. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat GBI Godson dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai dan menopang mereka. Tuhan, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan umat-Mu. Berkati umat-Mu. Kalau mungkin pagi hari ini ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Apapun problem pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, tangan Tuhan menyertai dan memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja-Mu, GBI Godson. Tuhan pakai gereja-Mu untuk boleh menjadi alat Tuhan. Terus membawa berita sukacita, kabar baik bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.